Om Namo Narayana Yaswaha. Om Swastiastu. Kita bertemu kembali di dalam pemahaman mengenai kitab suci Bhagavad Gita atau pengetahuan suci Bhagavad Gita yang menerangkan mengenai sastra yoga dan tentang Brahman. Berawal dari Mahaprabhu dulu ketika membaca kitab Bhagavad Gita yang sudah ada, di mana banyak orang menyampaikan yang mendalami bahwa akhirnya menyampaikan pengetahuan Bhagavad Gita itu ambigu. Kenapa ambigu? Karena seolah-olah banyak sekali sloka yang bertentangan. Dan ketika Mahaprabhu tahun 2012 rasanya mulai ingin mendalami kitab tersebut, juga melihat hal yang sama, sesuatu yang sangat sulit dipahami. Nah, karena kesibukan waktu itu mulai start membangun peseraman, jadi tidak ada waktu untuk mendalami. Tetapi tahun 2015 ketika peseraman sudah beroperasi, sudah selesai pembangunannya, saat itulah Mahaprabhu ada dorongan dari dalam ingin sekali memahami. Tetapi basically secara mendasar Mahaprabhu hanya tamatan seni rupa. Akhirnya dengan upaya yang keras sejak 2015 itu Mahaprabhu mencoba mempelajari bahasa Sanskerta sedikit-sedikit dari terjemahan yang sudah ada artinya. Jadi Mahaprabhu mengambil referensi tanpa sadar ada arti katanya itu adalah kitab yang ditulis oleh Srila Prabhupada. Tetapi Mahaprabhu abaikan terjemahan yang sudah disampaikan oleh Srila Prabhupada karena di sana hanya menekankan kepada Krishna sebagai sumber Brahman dalam penjelasan-penjelasannya. Karena itu Mahaprabhu ambil arti slokanya saja dan berusaha beradaptasi. Wah, waktu menerjemahkan itu, karena basically Mahaprabhu bukan orang agama, tidak tahu terlalu banyak bahasa Sanskerta, akhirnya sampai tahun 2019 malah seperti stres gitu. Seperti stres, kenapa? Karena betapa sulitnya orang yang tidak tahu seperti Mahaprabhu harus menerjemahkan sesuatu yang sangat tinggi, pengetahuan yang sangat tinggi dalam hal ini. Dan selanjutnya tahun 2019 atau tahun 2020 mungkin Mahaprabhu sudah lupa karena saking asiknya menerjemahkan, sampai waktu itu Mahaprabhu Patni sering ketawa melihat karena Mahaprabhu bengang-bengong kayak orang kurang waras gitu. Sampai pernah suatu hari Mahaprabhu sikat gigi pakai pencuci muka karena dikira odol gitu. Jadi Mahaprabhu merasakan sendiri sulitnya orang belajar. Istilah Bali waktu mentranslate itu, ketika titik stres itu muncul, maka muncul kegelisahan tubuh. Begitu ngencah, begitu meju pada saat yang sama gitu. Itu istilahnya, kalau kita kasarnya, kotornya saya bilang gitu. Nah, selanjutnya entah kenapa tahun 2020 mungkin Mahaprabhu kira itu puncak stresnya Mahaprabhu. Tiba-tiba ketika duduk di loteng, bengong, tidak menemukan terjemahan sudah ada tapi belum mampu memahami gitu, mengadaptasi semua terjemahan itu. Dan pada saat itulah tiba-tiba entah halusinasi atau apa, Mahaprabhu melihat seolah Dewa Narayana hadir di depan Mahaprabhu.
Itu saat bengong banget, udah buntu jalan, tidak mengerti apa yang harus diterjemahkan itu. Dan rasanya itu mungkin halusinasi ya, Mahaprabhu juga tidak tahu. Tiba-tiba menyentuh keningnya Mahaprabhu, dan hanya satu kalimat yang muncul pada saat itu, aku berikan kepadamu, tugasmu dimulai. Itu. Nah pada saat itulah, itu siang hari, Mahaprabhu duduk bengong di puncak stres itu. Dan kemudian malam harinya buka kembali apa yang sudah diterjemahkan. Dan tiba-tiba saja, inilah keajaiban yang Mahaprabhu rasakan. Akhirnya ketemu terjemahan itu. Mampu mengerti di mana selama ini yang menjadi kekeliruan, yang membuat ambigu, terutama istilah yoga yang ada di dalam Bhagavad Gita itu. Karena banyak sekali orang yang menerjemahkan kata yoga itu dengan berbagai hal, padahal yang dimaksud oleh Sri Begawan di dalam kitab itu adalah di sloka 247 dan 248. Apa yang dimaksud dengan yoga itu adalah karmani ewadi karaste ma palesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangos tawa karmani. Jadi lakukanlah perbuatan atau karma yang sudah ditetapkan sesuai dengan swadharma, dan bebaskan pikiran pada hasil. Jadi tugas manusia berkarma dan membebaskan pikirannya dari hasil perbuatan itu. Itu menjernihkan karma ke dalam fungsi dan kualitasnya sendiri yang dimiliki oleh manusia. Ma palsu kadacana, bebaskan dari pikiran dari hasil. Ma karma pala heturbur, jadi janganlah hasil engkau jadikan alasan dalam melakukan karma atau berbuat. Mate sango stawa karmani, dan jangan juga terikat untuk tidak melakukan perbuatan sesuai yang sudah ditetapkan untukmu. Jadi kalau tidak menguntungkan kita tidak berbuat. Nah itu namanya terikat dalam hasil perbuatan juga, atau terikat untuk tidak melakukan perbuatan karena merasa tidak menguntungkan diri kita, padahal itu sudah swadharma kita. Nah disinilah kemudian dilanjutkan yogastah guru karmani sanggam tiaktua dan namjaya siddhya siddhyo sama butwa samat wam yoga udyate. Nah karena sloka ini melanjutkan sloka sebelumnya, jadi yogastah guru karmani, mantapkan dirimu dalam yoga dan lakukanlah kemudian perbuatan. Sanggam tiaktua dan namjaya, sekali lagi ditekankan, bebaskanlah pikiranmu dari hasil, wahai Dananjaya. Siddhya siddhyo sama butwa, keberhasilan maupun kegagalan harus dilihat dengan cara yang sama. Samat wam yoga udyate. Nah cara melihat hal yang sama itu, itulah kemudian yang disebut dengan yoga. Dengan jelas disebutkan bahwa tas siddhya siddhyo sama butwa samat wam yoga udyate. Samat wam yoga udyate, keseimbangan atau melihat dengan cara yang sama, itulah yang disebut dengan yoga. Nah inilah yang diabaikan oleh banyak penerjemah selama ini, seolah itu kalimat yang tidak penting, kalimat yang hanya sekedar diterjemahkan, padahal inilah inti pemahaman selanjutnya mengenai yoga yang dimaksud oleh Sri Begawan. Di apa yoga itu yang dimaksudlah ketika manusia berbuat dan kemudian di saat yang sama atau berkarma di saat yang sama dia mampu membebaskan pikirannya dari hasil perbuatan tersebut. Jadi kemudian melihat baik perbuatannya mengalami kegagalan sebagai hasil atau keberhasilan sebagai hasil, itu harus dilihat dengan cara yang sama. Nah cara melihat yang sama inilah yang dimaksud oleh Sri Begawan dalam Bhagavad Gita sebagai yoga. Nah inilah secara mendasar bagaimana kita mulai memahami apa yang disampaikan oleh Sri Begawan. Ketika kita sudah mampu memahami
apa yang dimaksud dengan yoga dalam Bhagavad Gita, kemudian kita akan mampu melihat yang selanjutnya dari sloka-sloka selanjutnya, di mana akhirnya penekanan Bhagavad Gita itu adalah karma yoga, yaitu berbuat tanpa keterikatan akan hasil apapun. Karena apa? Karena dua porsi ini berbeda. Perbuatan itu adalah kualitas alami manusia. Makhluk hidup pasti berbuat, berkarma. Karena itu merupakan sifat alam material, yaitu karma itu sendiri. Secara otomatis setiap orang pasti berbuat, pasti berkarma. Sementara hasil perbuatan, nah itu adalah dihasilkan dari karma itu adalah oleh kekuatan Tuhan, yaitu reta, hukum alam. Jadi hukum alam lah yang mewujudkan segala hasil daripada perbuatan. Seperti halnya seorang petani, dia hanya mampu menanam padi dan merawat padi, itu adalah karma. Tetapi mengenai hasil padi itu adalah sepenuhnya urusan hukum alam. Dalam proses itu mungkin padi dapat kena serangan hama atau apa, itu semua adalah kalkulasi daripada hukum alam. Jadi di dalam kalimat yoga kata yoga yang disampaikan oleh Sri Bhagawan ini, maka di situ pemisahan yang jelas. Artinya urusan kita masing-masing. Kemampuan kita adalah sebagai manusia berkarma. Sementara kemampuan hukum alam adalah mewujudkan hasil karma. Jadi memisahkan, tidak mencampur adukkan kedua hal inilah yang dimaksud sebagai seorang yogi atau orang yang melakukan yoga dalam Bhagavad Gita. Kenapa? Karena antara karma dan hasil atau karma dengan pahala itu keduanya memiliki keterpisahan. Karma merupakan kekuatan atau swadharma daripada diri kita sebagai manusia, dan pahala itu diwujudkan oleh kekuatan daripada reta atau hukum alam, tools, piranti yang sudah diciptakan oleh Brahman saat alam ini diciptakan untuk mengatur jalannya siklus evolusi umat manusia. Karma adalah kemampuan individu manusia. Pahala adalah kemampuan reta. Jadi ketika manusia memikirkan pahala, saat itu dia sudah memasuki dimensi yang salah di dalam sistem. Karena dia mencampuri urusan hukum alam. Karena itulah manusia seharusnya fokus kepada karma dan membiarkan kemudian hukum alam mengerjakan pahala bagi karma-karma yang dilakukannya. Inilah pondasi yang sangat jelas sekali dalam Bhagavad Gita di bab 2 sloka 47 dan 48, bagaimana karma yoga itu dilakukan. Jadi manusia yang melakukan karma yoga yaitu manusia yang melakukan perbuatan kemudian tidak terikat pada hasil apapun. Karena hasil sudah jelas itu adalah urusan daripada reta atau hukum alam. Tetapi kebanyakan manusia melakukan perbuatan karena keterikatan pada hasil, atau hasillah yang dijadikan alasan dalam melakukan perbuatan. Jadi cara mudahnya memahami, saya kasih analogi yang sederhana. Ketika kita makan, itu adalah perbuatan atau karma. Kemudian mencerna makanan, itu adalah urusan reta, hukum alam yang tersimpan di dalam sistem tubuh kita. Jadi kita tidak perlu susah-susah dalam mencerna makanan. Itu harus inilah dulu, lambungnya harus dibeginikan, kemudian bagaimana cara berpikir untuk menampilkan zat asam di dalam lambung biar mencerna, kemudian bagaimana kita memikirkan usus-usus itu bekerja agar menyerap sari-sari makanan, kemudian mengolah. Kemudian kita mulai memikirkan bagaimana caranya agar diserap oleh darah dan tersirkulasi ke dalam tubuh semua zat-zatnya, pemisahan zat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat susah kalau begitu.
Yang kita lakukan cukup pada porsi kita. Karma kita yaitu makan yang enak, menikmati makanan sampai di lidah. Setelah masuk kerongkongan, itu nggak usah kita pikirkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan perlakuan dari tugas hukum alam di dalam tubuh kita, yaitu sistem metabolisme tubuh. Jadi hanya seperti itu sebenarnya. Cukup kita berkarma. Kemudian masalah hasil itu adalah urusan sistematika hukum alam yang mengerjakannya. Nah, cara mudah inilah sebenarnya yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita sampai 700 sloka oleh Sri Bhagawan. Bagaimana memisahkan antara karma dengan pahala. Gitu. Jadi pemahaman inilah yang dijelaskan secara mendalam di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan akhir kesimpulannya adalah Bhagavad Gita menyampaikan mengenai bagaimana cara manusia mencapai jiwan mukti melalui karma yoga. Nah, ini dulu didalami, pemahaman yang saya berikan memang agak sulit, tetapi kalau sungguh-sungguh memahami pasti akan memahami logikanya, yaitu memisahkan antara karma dan pahala. Apakah sulit? Mahaprabhu berproses panjang. Mahaprabhu akui sendiri karena keterikatan pikiran terhadap hasil di dunia ini, maka secara otomatis yang gampang disampaikan oleh Tuhan ini mempergampang kehidupan kita menjadi sulit bagi manusia yang sudah terikat sekali dengan kekuatan alam material atau kekuatan duniawi. Ya, sampai di sini dulu. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Santi 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 Om.